Selamat datang kembali di channel Jasnadin, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Kali ini saya akan membahas tentang program Indonesia Pintar, dan semua akses yang saya berikan berasal dari website resmi dari Kemdikbud di indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Nah, langsung saja, ini adalah informasi penting dari Dikbud majalah edisi 4. Di sini menjelaskan bahwa tujuan PIP atau program Indonesia Pintar. Yang pertama, meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun, meringankan biaya personal pendidikan, mencegah peserta didik kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah atau sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, balai latihan kerja atau satuan pendidikan non formal lainnya. Kemudian di sini ada informasi bahwa aktivasi kartumu untuk dapat manfaat PIP. Di sini disebutkan bahwa sudah menerima kartu Indonesia Pintar. Jika iya, penting sekali untuk mengaktifasi kartu tersebut. Karena jika tidak diaktifasi, dipastikan penerima KIP tidak akan memperoleh manfaat dari program Indonesia Pintar, yaitu berupa bantuan uang tunai yang hanya boleh digunakan membiayai kebutuhan sekolah, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal lainnya. Setiap penerima kartu memperoleh bantuan tunai yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD atau MI sebesar 225.000 per semester atau 450.000 per tahun. Tingkat SMP atau MTS 375.000 per semester atau 750.000 per tahun, dan tingkat SMA sebesar 500 per semester atau 1 juta per tahun. Sedangkan untuk siswa yang akan lulus kelas 6, 9 dan kelas 12 hanya menerima manfaat untuk 1 semester saja. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan sosialisasi mengenai aktivasi KIP atau pengguna KIP sangat penting karena fakta di lapangan masyarakat banyak yang tidak mengerti cara menggunakan KIP untuk menerima manfaat dari PIP. Setidaknya ada 6 tahapan aktivasi atau penggunaan KIP agar dapat memperoleh manfaat PIP. Yang pertama, anak penerima KIP membawa KIP ke sekolah, madrasah, satuan pendidikan formal lain atau satuan pendidikan non formal di mana penerima KIP terdaftar atau akan mendaftar. Yang kedua, satuan pendidikan atau lembaga pendidikan mencatat informasi anak ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai calon penerima manfaat PIP yang kemudian akan diajukan ke Kemendikbud, Kementerian Agama atau Balai Latihan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketiga, Kemdikbud, Kemenak, dan Kemnakertrans akan melakukan verifikasi sesuai server Dapodik di pusat, kemudian menerbitkan surat keputusan penetapan penerima manfaat PIP dan mengirimkan data penerima tersebut ke bank penyalur yang dituju. Keempat, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota akan mengirim surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah, madrasah, lembaga pendidikan lain. Kelima,
sekolah, madrasah, lembaga lainnya menginformasikan kepada peserta didik atau orang tua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan berdasarkan info dari Dinas Pendidikan atau kantor Kemenak Kabupaten Kota dan atau bank penyalur. Keenam, anak penerima KIP atau orang tuanya dapat mengambil dana bantuan PIP ke bank penyalur dengan membawa surat pemberitahuan atau daftar penerima manfaat PIP. Ini adalah alur pemanfaatan PIP bagi yang memiliki KIP. Jadi, anak yang memiliki KIP dapat langsung mendaftarkan diri dengan cara melapor ke sekolah atau lembaga pendidikan non-formal. Nama anak akan dimasukkan ke data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar pemerintah mencairkan dana PIP. Dan untuk alurnya yang pertama, siswa atau orang tua melaporkan nomor KIP ke sekolah. Yang kedua, sekolah memasukkan nomor KIP peserta didik ke Dapodik. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menyetujui usulan dari sekolah dan menyampaikan atau meneruskan usulan dari sekolah ke Direktorat Teknis melalui aplikasi PIP dan melalui Dapodik. Untuk yang keempat, Direktorat Teknis Kemendikbud menetapkan SK penerima dana PIP sesuai data Dapodik dan menginstruksikan bank untuk mentransfer dana PIP ke rekening peserta didik. Yang kelima, untuk lembaga penyalur membuat rekening PIP per peserta didik penerima berdasarkan SK Direktorat Teknis. Keenam, lembaga penyalur mentransfer dana PIP ke rekening peserta didik, kemudian menginformasikan peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan setempat bahwa dana sudah siap diambil dan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan setempat untuk pelaksanaan pengambilan dana, dan terakhir memberikan dana PIP kepada peserta didik. Kemudian yang ketujuh, Direktorat Teknis Kemdikbud menyampaikan SK penerima PIP dan memantau perkembangan pencairan dana PIP. Yang kedelapan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota meneruskan menyampaikan SK dan daftar nama penerima PIP ke sekolah dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan dana dengan sekolah. Kemudian yang ke-9, sekolah menginformasikan peserta didik atau keluarganya bahwa dana siap dicairkan, kemudian membuat surat keterangan untuk pencairan dana PIP dan menginformasikan jadwal atau teknis kepada peserta didik untuk pencairan dana PIP. Dan yang ke-10, siswa membawa surat keterangan dan persyaratan lain untuk pengambilan dana, mengambil dana PIP di lembaga penyalur. Dan untuk bukti pendukung pencairan dana PIP dari rekening virtual dengan membawa surat keterangan kepala sekolah atau ketua lembaga, salinan halaman biodata rapot, dan salinan kartu tanda penduduk orang tua, wali atau guru pendamping, dan melalui rekening tabungan, membawa surat keterangan kepala sekolah, membawa salinan KTP orang tua bagi pemegang KIP jenjang SMA SMK paket C, menggunakan kartu pelajar KTP atau KK, dan membawa salinan kartu keluarga atau KK, serta surat keterangan tambahan dari kepala sekolah untuk menggantikan KTP atau KK orang tua atau wali jika peserta didik tinggal berjauhan dengan orang tua atau wali. Untuk pertanyaan dan pengaduan, bila Anda memiliki pertanyaan atau pengaduan tentang PIP atau KIP, silakan hubungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman pengaduan pip.kemdikbud.go.id atau melalui SMS di 0857
75295050 dengan format provinsi, pagar kabupaten atau kota, pagar nomor KIP, pagar nama penerima, pagar isi pesan. Bisa melalui email di pengaduan@kemdikbud.go.id atau melalui telepon di 021 570 3303. Juga melalui unit layanan terpadu di ult.kemdikbud.go.id. Semoga konten ini bisa menjawab kesulitan orang tua mengenai KIP sekolah. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan see you.